karena tenaga kerja mungkin kan siang gratis, undang-undang cipta kerja karena di sini ada tenaga kerjaan gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi juga nanti orang bicara soal bagaimana perlindungan tenaga kerja. Apa masih relevansi dengan tema kita soal apa yang saya sebutkan menurut Profesor Len? Iya, pertama ada 8 tema kan malam ini. 8 tema itu saya ngebayangin ini ketika mereka presentasi awal, itu narasinya apa bisa mencakup ke 8 soal itu. Tapi seandainya timnasnya, tim kampanyenya lah itu punya cara untuk apa ya, mengasih tahu mereka bahwa sebenarnya kalau 8 itu dibagi menjadi 2,5 menit, kalau 20 menit kalau nggak salah presentasinya ya, 2,5 harusnya. Nah, apakah dalam presentasinya akan menyebut itu? Rasa-rasanya tidak kalau dari 02 misalnya. Tapi sebenarnya ketika debat itu berlangsung itu kan yang kita amati, yang kita ingin dengar tuh ada 3 soal nih. Apa itu? Yang pertama kita lihat dari genrenya. Yang pertama genre isi, kemudian genre interpretasi dan genre tindakan komunikasi. Nah tadi kan udah dibilang tadi gimmick, pengantarnya Gigi dan udah dibilang soal gimmick. Dari isinya dulu, isinya tuh harus mencakup ke 8 soal itu harusnya. Kalau saya lihat dari 4 debat sebelumnya, dari sekian tema yang disodorkan, mereka ngomongnya nggak semuanya itu. Dari isi temanya tuh sebagian aja. Jadi nggak menggambarkan dinamika tema itu. Kalau lomba debat, saya dan Mbak Titi seringkali jadi juri nih. Itu banyak yang nggak lolos sebenarnya. Jadi banyak lomba debat di kampus itu kan mereka harus semuanya nih kita kasih tema ini. Bahkan mereka kita suruh waktu mikir 5 menit, ayo pikirkan temanya ini langsung. Itu yang pertama. Terus dari interpretasi. Nah, jadi dari kesian tema itu apa yang akan interpretasikan. Tapi interpretasi itu bukan pada si komunikator politik yang pertama, komunikator politik kedua yang dulu disebut orang komunikan. Komunikan itu nggak boleh lagi digunakan istilah itu. Komunikan itu memposisikan orang sebagai orang yang balelo, tidak kreatif, tidak inovatif, nurut aja, dengar aja gitu maksudnya. Maka komunikator politik yang satu sama komunikator politik lainnya. Jadi semuanya adalah komunikator. Nah, mereka bisa menginterpretasikan macam-macam nih. Dari narasi yang disampaikan 01, yang awalnya nanti 02 ya? 02 dulu. 01 sama 03 langsung nangkep interpretasinya bisa beda 2 orang itu. Itu pasti itu. Terus yang kemudian tindakan komunikasi. Nah, tindakan komunikasi ini gesturnya, cara dia menyampaikan, titik komanya, narasi suara. Makanya berkali-kali saya selalu mengatakan kalau orang baru belajar komunikasi, salah penekanan intonasi aja bisa berbeda. Misalnya, G, saya suka jambu monyet. Nah, GG biasa aja nih. G, saya suka jambu monyet. Nah, artinya jadi beda kan? Beda makanya ya. Nah, makanya itu kemarin waktu debat yang ketiga, itu Mas Anies ketika udah mulai ada penyerangan, saya ngerasain banget nih, ini prestasinya harusnya nangkep. Tapi Pak Prabowo kayaknya nggak nangkep waktu narasi itu. Jadi itu, apakah itu diabaikan saja atau tidak? Jadi soal yang ditanyakan, kayaknya akan diabaikan dulu karena itu justru akan memancing keriuhan lagi. Akan ditanya berapa hektar yang berhasil, mana singkong, mana ininya gitu, mana jagungnya gitu kan. Kalau perlu jangan dikeluarkan itu sebenarnya. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana mereka ini ngomong sama Pak Prabowo-nya. Nah, ke-8 tema itu kata orang Ganjar banget, Anies banget, tapi Pak Prabowo juga bisa ngomong gua banget, gitu kan, bisa dia bilang seperti itu. Oke, sekarang saya mau Mbak Titi. Mbak, apakah menurut Anda debat terakhir ini punya efek yang signifikan terhadap elektoral mereka, atau enggak sebenarnya? Ya minimal saya dan driver online yang tadi saya naikin tuh sepakat bahwa debat ini menjadi faktor yang menentukan kami mau pilih siapa. Karena saya masih yang belum memutuskan sepenuhnya. Saya masuk kelompok yang hampir 30% belum memutuskan voters. Ada sih, cuma saya ingin firm begitu ya. Dan malam ini akan menjadi pertimbangan yang sangat substansial buat minimal saya dan driver online saya tadi begitu ya. Tetapi saya ingin melihat dulu debat malam ini. Ini kan debat terakhir ya, debat kelima. Debat kelima 4 Februari, 10 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini agak berbeda nih dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya, debat terakhir itu sehari sebelum masa tenang.
Contohnya di 2019. 2019 itu debat terakhir tanggal 13 April 2019. Hari pemungutan suara 17 April. 14, 15, 16 masa tenang. Ya. Nah, sekarang ini jedanya 10 hari. Meskipun orang-orang seperti saya mungkin akan menggunakan debat, tetapi dalam durasi 10 hari menuju hari H, banyak hal yang bisa terjadi. Nah, kita harap hal-hal yang akan terjadi itu adalah hal-hal yang tetap dialektika gagasan, bukan hal-hal yang transaksional, bukan pansos dengan bansos gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan, kenapa KPU memilih 4 Februari? Kenapa KPU tidak memilih jeda yang cukup dekat dengan hari H sehingga orang teringat gagasan? Nah, yang kita khawatirkan adalah durasi yang agak panjang itu memicu praktik-praktik transaksional ataupun praktik-praktik yang tidak substansial ya. Nah, tetapi malam ini kalau saya lihat rentetan debat, menurut saya ada 2 keyword yang sebagai pemilih saya ingin dengar dibahas cukup dalam ya. Yang pertama itu soal perempuan. Yang kedua itu soal anak muda. Karena kalau kita bicara isu yang menghubungkan teknologi informasi, tenaga kerjaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya di bonus demografi Indonesia. Karena yang sekali lagi bonus demografi itu tidak akan datang 2 kali kesempatan dan momen itu ya. Nah, meskipun di dalam cross-cutting isunya karena ada isu inklusi, soal disabilitas dan lain sebagainya itu juga bisa masuk dalam pembahasan. Kalau yang kontroversi dan menjadi sorotan tadi sudah disebut oleh Prof. Lely. Tapi kalau saya ingin melihat mereka memulai dengan pendekatan yang menekankan pada tadi ya, perempuan, anak muda, karena irisan di tema ini nanti dia bisa melebar ke isu stunting misalnya. Ya, betul. Nah, jadi itu yang saya harapkan, karena terus terang kan perempuan tidak jadi isu khusus, tapi isu yang dilekatkan, diharapkan muncul sebagai penghubung di antara tema-tema debat. Nah, mudah-mudahan mereka malam ini tidak melupakan diksi-diksi soal itu, bukan hanya diksi ya, tetapi juga komitmen program tentunya. Ya. Saya mau ke Mbak. Kan dalam debat-debat sebelumnya itu pasti 02 ini jadi sasaran lah, dikeroyok lagi dalam tanda petik ya. Dan kemarin dalam sebuah forum Pak Prabowo bilang, aku ini nanti mau dinilai berapa ya? Nah, setelah kemarin dinilai 11, jangan-jangan saya dinilai 0. Saya mau cerita dari Mbak Putri kesiapan Pak Prabowo dalam menghadapi debat pamungkas ini. Iya. Kan Pak Prabowo tuh orangnya suka guyon kan. Jadi sebenarnya omongan-omongan nanti aku dinilai berapa itu sebenarnya buat beliau guyon juga untuk meredakan suasana. Karena kan pasca debat yang terakhir, debat yang ketiga tersebut, banyak juga pendukung beliau yang kecewa dan marah atas perlakuan paslon tertentu nangis kepada bareng beliau. Lah ya. Nangis bareng. Dan kita bisa lihat itu di media sosial gitu kan, bagaimana orang-orang akhirnya mengungkapkan kekecewaannya di situ. Jadi kalau untuk debat yang sekarang ini, kalau tadi Prof. Lely bilang, Pak Prabowo juga bisa bilang ini debatnya beliau, karena memang kalau soal pendidikan misalnya, sebagai Menteri Pertahanan kan beliau juga sekarang banyak juga membuat sekolah-sekolah di termasuk daerah di Universitas Pertahanan ya. Ya, daerah yang sebelumnya belum pernah dimasuki oleh Unhan gitu kan. Dan sekolah ini peningkatan kualitas SMA Taruna Nusantara juga ada di bawah beliau, dan sebenarnya ini merupakan prestasi yang beliau juga bisa sampaikan nantinya pada saat debat. Terus Mas Gibran kan juga telah berhasil untuk meningkatkan kualitas dari SMK di Solo, link and match-nya juga sudah berjalan. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin juga sudah diskusi soal pendidikan ini, jadi itu semua nanti akan disampaikan juga pada saat debat ini. Jadi kalau persiapan, Pak Prabowo tadi pagi masih berenang, masih main sama kucingnya yang lebih terkenal daripada kita semua jadi, yang ada di ruangan ini. Santuy lah ya. Jadi ya dibawa santuy aja, karena sebenarnya kalau jadi sasaran tembak memang sudah konsekuensi dari paslon yang alhamdulillah leading di survei gitu. Jadi kalau memang semua orang pengen menembaki Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah sewajarnya. Jadi kita nikmati saja debat hari ini. Semoga karena ini kayak semua versus aku gitu ya. Tapi ya pokoknya kalau saya sih berharap hari ini kita bisa dengar seperti yang tadi Mbak Titi sampaikan, lebih banyak soal perempuan dan anak muda, karena di beberapa debat kemarin tuh banyak tidak tersampaikan. Padahal isu inklusi ini menjadi salah satu yang terpenting bagi kita untuk menuju Indonesia Maju 2045. Iya, Gus. Oke. Pak Ganjar pada waktu yang lalu kan juga ikut-ikutan menguliti lah Pak Prabowo, apalagi tadi Prof. Lely juga mengatakan tema ini bisa jadi Pak Ganjar banget, karena dia 10 tahun jadi gubernur, 10 tahun jadi anggota dewan. Kira-kira nanti Pak Ganjar ikut fight gitu dengan Pak Prabowo nggak?
Pak Ganjar banget, terus Pak Anies banget, Ah. bisa juga Prabowo Pak banget. Prabowo gitu. bisa. Enggak lah, tapi kalau dibilang menguliti kan Pak Ganjar waktu itu yang diungkapkan adalah sebenarnya data kan. Ya. Data yang beliau bawa sebenarnya. Yang itu disodorkan dan siapapun bisa berdebat terkait masalah data itu. Tapi kalau saya meng-highlight debat kali ini, kenapa orang bisa mempersepsikan Pak Ganjar banget? Karena Pak Ganjar itu track recordnya dalam tanda kutip paling komplit. Kalau kita berbicara Pak Anies berada di gubernur kota administratif, di mana di dalamnya beliau tidak berbicara masalah desa. Oke, beliau sebagai Menteri Pendidikan, beliau mungkin menguasai isu-isu pendidikan. Kemudian Pak Prabowo, kita tahu eksekutifnya di Menteri yang urusannya pertahanan, ya termasuk mungkin terkait masalah pangan beliau juga sekarang ngurusi. Tapi kalau Pak Ganjar sudah terbiasa, gimana sih kawasan urban, apa tantangan pendidikan, kemudian tantangan kesehatan, berbeda dengan kawasan rural, kawasan pedesaan. Nah ini link and match-nya seperti apa, isu ketenaga kerjaan pun berbeda. Bagaimana kemiskinan di kota, kemiskinan di desa itu juga tipologinya juga berbeda. Jadi menurut saya Pak Ganjar nyaman akan itu, dan kemudian satu strong point-nya Pak Ganjar ini didukung oleh Bu Atikoh yang juga aktif sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang dalam isu-isu perempuan, pemberdayaan dan lain sebagainya itu mingle banget gitu, kerja bareng yang selama ini. Dan itu bukan kejadian ketika tampil hanya ketika hiruk pikuk pilpres ini. Sebelumnya mereka sudah banyak melakukan itu. Bahkan saya di Trenggalek belajar, kita bikin yang namanya sekolah perempuan. Itu di Jawa Tengah sudah ada yang namanya Serat Kartini. Itu mengingatkan kita pada ketika Bung Karno waktu memberikan kursus perempuan di Yogyakarta sebelum menuliskan buku Sarinah itu. Jadi sebenarnya ada platform ideologi di situ, ada kesadaran di situ gitu, bahwa ketika laki-laki perempuan berjalan bersama. Dan saya rasa Pak Ganjar cukup rileks menghadapi debat kali ini gitu, karena beliau punya perspektif yang utuh. Berbedanya dengan Pak Jokowi di kota, kemudian di gubernur administratif DKI Jakarta, yang kalau dibandingkan Jawa Timur, Jawa Tengah, ya sorry itu sih nggak apple to apple. Itu wali kotanya Jakarta diperintah bisa dimutasi. Kalau Pak Ganjar mau mutasi bupati nggak bisa gitu. Nah, dan itu kan butuh koordinasi, dan itu Indonesia. Ingat loh, Indonesia itu 80%-nya consist of ya kabupaten-kabupaten itu, bukan kota-kota gitu. Jadi pengalaman Pak Ganjar mengkoordinasi kabupaten-kabupaten itu akan jadi modal yang cukup luar biasa nanti di debat ini. Kalau Pak Prabowo berenang, kalau Mas Ganjar ngapain? Makan mie ayam tadi. Jogging makan mie ayam. Santai kan? Lapar ya? Barangnya sekarang. Itu kan tipenya Pak Anies itu di berbagai debat tuh begitu dimulai grek itu langsung. Udah nggak pakai babi bu, langsung. Kira-kira ya, Mas? Ya, gigi gitu. Kira-kira nanti Pak Anies kali ini langsung enggak? Sepertinya akan sama, karena kan 3 poin yang akan selalu memang menjadi gayanya Pak Anies. Yang pertama adalah soal pesan perubahan gitu. Yang kedua adalah soal bagaimana mengedepankan gagasan gitu. Jadi seringkali ini apa yang disampaikan Pak Anies fokus kepada gayanya gitu. Padahal harusnya fokus kepada gagasan. Itu kan sebenarnya seni berdebat aja. Dalam berdebat kita ada gaya-gaya tertentu yang bisa jadi mengecoh lawan gitu. Mungkin bisa jadi lawannya tidak biasa berdebat, jadi dibawa ke personal misalnya. Tapi pada dasarnya itu di luar perdebatan nggak ada masalah, karena yang Pak Anies ingin tekankan bagaimana fokus ke gagasan, ke substansinya, ke program-programnya. Yang ketiga adalah yang sangat ingin ditekankan malam ini soal rekam jejak ya, karena tadi yang udah disampaikan mantan Menteri Pendidikan, beliau punya program-program yang sangat unggul saat itu, dan bukan kebijakan yang mudah ya saat itu, misalnya memberhentikan ujian nasional, lalu juga ada programnya yang sangat simpel tapi bermakna, yaitu antar anak sekolah, yang pada akhirnya memang tidak dilanjutkan gitu setelah beliau memang tidak lagi menjadi Menteri Pendidikan dengan segala macam perdebatan saat itu. Lalu soal perempuan, sebenarnya semua orang pasti punya sense terhadap perempuan, tapi Pak Anies sangat konkret terhadap isu perempuan ini adalah mengedepankan perempuan di setiap peran. Dan yang tidak pernah menjadi concern adalah soal cuti ayah dan daycare. Ini adalah 2 program yang sangat penting yang masih kurang sekali. Memang kita sudah mendukung peran-peran perempuan selama ini, tapi kan nggak pernah maksimal, karena ternyata perempuan punya batasan. Ketika perempuan bekerja nggak ada yang menjaga anaknya. Ketika perempuan bekerja suaminya ternyata tidak mendapatkan cuti gitu. Jadi kan memang ini adalah ide-ide, gagasan-gagasan konkret yang Pak Anies ingin
rubah, ingin bentuk di kedepannya ini. Jadi itu sih yang penting-penting, dan bukan sekedar, jadinya bukan sekedar hal-hal yang normatif, tapi konkret gitu sih. Gitu ya. Tapi kata kunci Pak Anies nanti soal etika muncul lagi nggak kira-kira? Pasti muncul. Itu saya pastikan. Jadi kata kuncinya Pak Anies itu adalah yang pasti. paling akan muncul tuh Mas Anies. Bukan Mas Anies, Bu. Profesor. Prof Leli maksudnya panggilnya. Mbak Titi, saya juga ingin dapat pendapat dari Mbak Titi sebenarnya. Apakah isu belakangan ini isu belakangan ini yang lagi rame betul itu adalah pada para akademisi, ya kan? Profesor-profesor dari berbagai tempat, berbagai kota itu nggak tahu ini janjian atau bagaimana, tiba-tiba menyampaikan pendapat. Apakah masih kira-kira relevan nggak nanti kalau disinggung-singgung di dalam debat yang isinya kesejahteraan sosial, budaya, pendidikan, teknologi? Kan mereka pengajar juga di pendidikan, gimana? Saintis semua. Iya, ketika dunia kampus, universitas sudah terpanggil, kan itu gerakan moral yang sebenarnya sangat luar biasa. Itu ya. terpanggil apa terpancing sih? Terpanggil itu bisa karena dipicu. Oke. Ya, jadi ada pemicunya pasti. Kalau soal ngobrol atau tidak, jejaring kampus itu kan biasa ya, soal berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat itu masih otentik. Jadi memang mereka ini kan kalau dilihat, karena saya dari Universitas Indonesia, Prof. Harkriswiti Harkrisnowo orang yang memang mengajar filsafat hukum. Jadi dinamika di dalam kehidupan bermasyarakat keseharian, kalau mereka sampai terpanggil, artinya kan ada panggilan moral yang luar biasa. Dan mereka jadi bagian dari menjaga nilai luhur Republik, saya kira. Dan ini pasti akan mungkin dimanfaatkan oleh salah satu calon ya Mas ya. Terutama kan kita ada isu pendidikan. Nah, soal tadi juga soal etika dan lain sebagainya. Tapi saya masih melihat itu gerakan yang otentik, yang genuine, dan kalau ada yang mengatakan itu bagian dari politik partisan, kita tidak pernah bisa memastikan 100%. Bisa saja ada yang 1-2 punya afiliasi atau kecenderungan politik, toh juga mereka punya hak politik kan, punya hak pilih. Tetapi kalau menganggap mereka bagian dari gerakan yang dimobilisir oleh kelompok partisan tertentu, itu sangat mencederai komitmen moral mereka yang kita tahu orang-orang yang punya kredibilitas di kampus. Ya, kalau Profesor Leli gimana nih? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa para akademisi, para guru besar ini ditunggangi oleh paslon gitu. Iya, itu tadi kan udah dibantah juga sama yang dari UGM ya, menyakitkan itu. Kebetulan saya juga bergabung dalam forum guru besar gitu kan. Jadi diskusi kita tuh panjang banget gitu kan. Panjang ya. Memang awal mulanya tuh kausalitasnya ya, secara teoritis itu soal Gibran sebenarnya itu kan, soal Gibran. Kemarin makanya pertanyaan Mas Anies waktu di debat pertama itu, kata Mas Anies kan waktu itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah benar berarti ya. Kalau tidak salah katanya buktinya Bapak sudah tahu ada sesuatu yang melanggar kita tetap jalan. Nah tetap jalan itu saya masih ingat banget itu. Nah itu juga yang dikulik-kulik oleh forum guru besar gitu kan. Sampai kemudian ada sinyalemen adanya bansos yang dipolitisasi dan sebagainya. Itu merupakan bentuk keprihatinan. Tiba-tiba ada dari istana yang mengatakan seolah-olah berafiliasi pada partai politik tertentu. Itu menyakitkan gitu kan? Ya? Menyakitkan sangat itu partisan. Padahal kita kan atas dasar keprihatinan. Tadi saya di ruang meam ngomongnya sama Putri, kayaknya Putri lebih pintar deh dari Gibran. Ngelihat narasi dia. Habis ini kita daftar master ya sama dokter langsung ke Prof Leli. Jadi itu juga udah banyak kita sebut-sebut. Nah janganlah sampai keprihatinan yang sama ini cuma ada 1-2 kampus yang ternyata narasinya beda nih. Itu kita dengar ya, ada narasinya beda, seolah-olah menyalahkan dari yang sudah deklarasi duluan. Dulu kan biasa aja tuh ada petisi 50 zaman Pak Harto dan sebagainya. Tapi kenapa ada petisi yang tidak frontal? Kita menyatakan kita prihatin, ada masalah etika yang dilanggar. Nah, masalah etika tuh kayaknya juga akan terus dikulik nih dengan Pak Prabowo. Kalau tema besarnya kampus itu kan menyelamatkan demokrasi. Karena kita tidak mau ada intimidasi, politisasi hak rakyat dan sebagainya, dan tidak mau pemilu curang lah. Iya. Jadi dinamika yang berkembang itu kan kita juga di medsos itu ada 4 nih. Saya selalu mengatakan berulang-ulang, media komunikasi politik itu 4.
organisasi, interpersonal, media massa dan media sosial dan kelompok kepentingan. Itu semua paslon menggunakan PAN-4-nya. Tapi media sosial sekarang lebih menguasai. Tribun aja contohnya. Kan ada fenomena yang terbalik nih. Kalau dulu dari apa yang dinyatakan oleh media mainstream itu yang dibicarakan di Lapo Tua, Warung Tegal dan sebagainya. Sekarang kan kebalikannya, yang dibicarakan di Lapo Tua viral ditangkap oleh media mainstream. Nah, perubahan dinamika yang semacam inilah yang juga harus dibaca oleh media-media yang kredibel, sehingga tidak sembarangan mempublikasikan misalnya narasi-narasi yang bersifat tidak substantif. Karena dari debat pun substansinya hilang gara-gara gimmick, gitu. Padahal gimmick itu memang disiapkan dalam teori branding. Jadi sesuatu yang direkayasa, tapi fungsinya adalah untuk memantik imajinasi positif dari orang yang mendengarkan, bukan negatif. Tapi terus terang dari beberapa debat banyak yang negatif, gara-gara bahasa tubuh yang tidak pada tempatnya, misalnya sebutan pada orang-orang tertentu yang dikatakan justru di situ tidak muncul etika misalnya. Anda kan profesor, contoh ya Put, gitu ya. Makanya kita bagus banget narasinya. Prof, kita dan teman-teman Bapak Ibu sekalian kita menuju ke Jakarta Convention Center dulu karena ini sudah akan dimulai. Kami persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan Koordinator Panelis Bapak Imam Prasojo untuk naik ke panggung. Ya, kami persilakan Bapak Hashim Asyari dan Bapak Imam untuk kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, debat calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai dan akan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Terima kasih Putri Mindasari, Erlang Purbaya dan juga Maria Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Dwi Anggia. Anda menyaksikan Debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Ini Andro luar biasa ya, atmosfer yang kita rasakan malam hari ini di venue debat. Baik, sebelum kita akan memulai debat malam hari ini Bapak Ibu semuanya, ada baiknya kita menyimak kembali tata tertib debat yang harus ditaati dan menjadi komitmen kita bersama agar diikuti oleh para paslon serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kita simak bersama. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan
kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin sekalian dan juga pasangan calon untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan perkenalkan para calon presiden pemilu tahun 2024. Calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD. Ya, calon presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH, MIB. Mohon tenang Bapak Ibu, nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masing-masing calon presiden. Hadirin sekalian, pada debat kelima ini, tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Anggi. Ya, benar sekali Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini. Pastinya Anggi, ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, baik, kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon presiden. Ya, Andro dan pemirsa, jika pada debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut 1, di debat kali ini akan dimulai dari kandidat nomor urut 2. Kami persilakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan
puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter, dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu, dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang, Bapak-bapak. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan, dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik, Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada 2 yang utama, kelompok perempuan, dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik, ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya,
tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atigang, atikung, atikuno, sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik, dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad, dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja, kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka, dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo. Nanti waktunya Bapak Ibu semua. Oke, ada waktunya nanti ya. Sabar dulu. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin. Desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus
bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya, karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya, dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip, sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan kini silakan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja mereka. Silakan. Silakan. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen memperdalam visi misi dan program kerja para calon presiden yang telah disampaikan. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat kelima calon presiden tahun 2024. Pakai jas. Oke, Tribuners, itu dia tadi kita sudah menyaksikan bagaimana visi misi para capres di tema debat terakhir kali ini. Tadi kita sudah lihat bersama ya bahwa yang pertama menyampaikan visi misi yaitu dari Capres 02 yaitu Pak Prabowo. Dia menyampaikan soal visi misinya itu dengan santai dan terstruktur ya kalau dibandingkan dengan debat capres sebelumnya gitu ya Mas Pepe. Ya. Bagaimana Mbak Putri ini? Ya. Ini Jos ini. Tadi kan yang disampaikan Pak Prabowo itu kan merupakan program-program andalan kita kan yang selalu beliau ulang-ulang sampaikan bersama Mas Gibran juga selama masa kampanye ini. Karena memang beliau sangat percaya bahwa gizi yang baik dimulai dari sang ibu itu masih mengandung sampai dengan anaknya nanti dewasa itu bisa membantu supaya kita bisa mengatasi persoalan ketimpangan, baik itu ketimpangan pada akses perekonomian atau ketimpangan pada akses ke pendidikan gitu. Jadi itu menjadi salah satu program andalan yang kita yakin nanti sudah bisa kita langsung gaskan prosesnya ketika insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik di akhir tahun 2024 ini, di mana konsolidasi kekuatan di DPR sekarang kita punya juga mayoritas gitu. Jadi tentunya soal anggaran dan legislasinya nanti bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi salah satu program andalan, plus tadi soal rumah sakit, puskesmas, dan juga soal perumahan yang memang selama ini menjadi salah satu persoalan bukan hanya di perkotaan tapi juga bahkan di pedesaan. Itu duitnya dari mana? Itu yang sering kali. Ini kan tadi disinggung kembali soal memberi makan pada anak-anak sampai mereka dewasa dan bayi dalam kandungan. Jumlahnya sekitar 450 sampai 500 triliun lah ya. Nah, itu duit semua loh Mbak, satu. Yang kedua, apa mungkin 80 juta anak itu diberi susu tiap hari? Terus sapinya dari mana? Pak Prabowo sih pernah menyebutkan impor 1,5 juta sapi. Lalu kemudian saya bayangin 80 juta diberi makan setiap hari. Dan tadi ngobrol sama Profesor Lely bahwa semakin ke bawah itu akan menciptakan korupsi baru. Gimana itu? Ya. Yang pertama kita kan sudah melihat ini bisa berhasil dilakukan di Thailand, negara tetangga kita yang sekarang bisa kita bilang adalah salah satu eksportir beras terbesar juga. Jadi dari tahun 95 itu mereka membuat program ini bersama dengan pemerintahannya dan akhirnya mereka bisa memandirikan industri pangannya gitu. Jadi mulai ada petani yang dibuat mandiri di sana, terus juga peternak sapi sampai akhirnya mereka sekarang bisa jadi eksportir bahkan mengekspor
ekspor berasnya juga ke Indonesia. Jadi kalau negara seperti Thailand aja bisa, yang kastanya sama kita itu sama kan, negara yang masih kelompok golongan menengah gitu kan. Kenapa kita Indonesia yang dengan resource yang lebih banyak dan SDM yang lebih banyak itu tidak bisa melakukan itu. Jadi itulah salah satu contoh yang telah berhasil dilakukan. Kalau soal pendapatan bagaimana kita bisa mendanai ini kan selalu disampaikan juga oleh Pak Prabowo. Penerimaan negara kita ini kan sekarang semestinya bisa kita optimalkan ketika program hilirisasi itu bisa lebih kita intensifkan lagi gitu. Jadi kalau sekarang baru di sumber daya mineral, yang namanya hilirisasi itu kan sebenarnya bisa kita dorong di sektor perkebunan, perikanan, peternakan juga gitu. Jadi ketika ini sudah berjalan, nilai tambah dari setiap sumber daya yang kita ekspor sekarang secara mentah itu bisa meningkatkan penerimaan negara kita, yang kalau dikelola dengan baik nanti akan ada badan penerimaan negara juga terpisah dari Kementerian Keuangan, itu insya Allah bisa mendanai program-program yang tadi Pak Prabowo sebutkan. Dan kalau misalnya dibilang sekarang kita sudah efektif belum menjalankan APBN kita, kan Pak Jokowi juga sudah sering menyampaikan kan bahwa banyak sekali program kementerian yang tidak langsung menyasar ke masyarakat. Jadi banyak yang hanya mendanai anggaran perjalanan dinas misalnya, atau berbagai program yang tidak langsung menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi kalau kita bisa mengefektifkan itu, meningkatkan penerimaan negara, mengefisienkan APBN kita, hakul yakin itu semua program yang tadi Pak Prabowo sebutkan tuh bisa kita selesaikan. Gus Ipin, tadi Pak Ganjar kan metodenya adalah tidur di rumah rakyat, ganti-ganti gitu ya, lalu menyampaikan itu. Apa sih relevansinya tidur di rumah rakyat kemudian disampaikan di dalam forum debat, gimmick kan? Satu mendengar langsung itu kan berbeda dengan merasakan langsung. Nah, jadi Pak Ganjar tidak hanya ingin membuka ruang simpati tetapi empati karena beliau merasakan langsung. Dan kalau kita lihat di tema ini, Pak Ganjar menyampaikannya lebih terstruktur. Beliau memulai dengan indeks-indeks dari Human Development Index gitu. Jadi beliau sentuh dulu kesehatan tadi diceritakan. Setelah kesehatan kemudian masuk ke pendidikan, karena kalau orang sehat kemudian pendidikan bisa dipacu. Baru kemudian beliau menyentuh masalah ekonomi. Ya, ini kan satu hal yang konkret. Saya membayangkan beliau menceritakan visi misinya itu sudah langsung inline sama indikator kinerja utamanya gitu. Jadi kita semua bisa mengukur, dan beliau memang pendekatannya selalu pendekatan personal gitu. Beliau menceritakan Mbak Kalis Mardiasing tadi, kemudian bertemu dengan siapa. Itu menurut saya satu kekuatan Pak Ganjar yang nanti ketika jadi presiden, saya membayangkan bahwa presiden yang tidak ada sekat dengan masyarakatnya. Jadi model gitu. blusuan tetap gitu ya? Blusuan plus. Gitu. Jadi blusuannya itu bukan cuman sekedar setor muka kemana-mana begitu, tetapi merasakan, kemudian langsung problem solving dan lain sebagainya. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi itu, kalau saya yang biasa ikut di dalam kabupaten gitu ya, ikut merencanakan sesuatu, kemudian menetapkan satu indikator utama, apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi, oh iya berarti ini nanti indikatornya ini nanti indikatornya. Jadi ketika pertanggungjawaban kepada masyarakat itu bisa dengan sangat open, itu terus kemudian dibuka, dan kemudian kita semua bisa sama-sama ngukur dan sama-sama menjustifikasi ini presiden ini benar nggak? Sukses gitu. Enggak gitu ya? Iya gitu. Oke, Mbak Rana. Ini sesuai dengan apa yang kita duga. Pak Anies langsung ngegas, bahkan memberi namanya Bansos Plus. Artinya selama ini Bansos itu hanya bukan berguna buat yang dikasih, tapi yang ngasih, gitu. Kan keras sekali itu. Memang itu yang menjadi sorotan dari Pak Anies soal Bansos. Sebenarnya Pak Anies yang dikenal dengan tenang, pembawaan yang tenang, pada malam hari ini terlihat seperti lebih semangat gitu kan. Sebenarnya ini pesan yang ingin dibawa. Lebih tepatnya mungkin saking semangatnya gitu, karena pesan yang ingin dibawa adalah menunjukkan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Bayangkan saja segelintir orang bisa mengklaim menguasai ekonomi satu bangsa gitu. Terus bantuan sosial yang sejatinya dari duit rakyat diakui untuk kepentingan segelintir orang juga, dan melanggar etika dianggap sesuatu yang baik-baik saja. Ini kan berarti sudah keluar dari tracknya. Makanya kenapa Pak Anies kembali menyampaikan ingin kembalikan ke jalannya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika dan juga ingin semuanya menjadi orang-orang yang terdidik gitu, untuk
semua kalangan, bukan segelintir kalangan. Itu sih, jadi semangat itu yang ingin dibawa, menunjukkan bahwa ini saatnya untuk berubah gitu. Karena ini nggak sebaik-baik aja seperti yang orang lain bilang gitu. Ini tidak sekedar harus minum susu dan makan gratis, tapi gimana sandang pangan papannya tercukupi dengan maksimal Cuman gitu. yang harus diatur kembali adalah nafasnya Pak Anies ya. Baik, kita harus kembali. latihan lari mungkin, lari bareng Pak. Ya, kita kembali mengikuti sesi kedua. Maka di sesi ini kita akan mulai dengan calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Langsung saja kami akan mempersilahkan panelis atas nama Profesor Dr. Aminuddin Syam untuk bisa mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang sudah kami sediakan. Kami mohon untuk dibuka dan diperlihatkan kepada calon presiden dan ke kami, moderator. Subtemanya adalah kesehatan. Kami juga akan mengundang Bapak Tolhas Damani MED untuk dapat mengambil undian daftar pertanyaan Bapak dari fishbowl yang telah tersedia. Apakah huruf A, B, atau C yang akan muncul? Bisa diperlihatkan? Huruf A. Baik. Ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesehatan. Kita akan membuka dan kami ingatkan kepada calon presiden untuk bisa menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Baik. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya, kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada prosentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja, pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran, ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anies, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara.
yang tadi disampaikan baik dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih misalnya di Kepulauan Seribu supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Ya. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, 2 sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. 2, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih. Waktunya habis. Ya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silakan direspon jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua, dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya. Karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kobol-kobol, biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Tapi kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi, anggaran pendidikan untuk pencegahan, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal, dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua, giliran Capres nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu kami mempersilahkan panelis Bapak Bahrudin untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Silakan dibuka. Diperlihatkan ke Capres dan moderator. Teknologi informasi ya. Dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juniarto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Silakan dipilih. Huruf C. Hadirin sekalian dan juga para calon presiden, posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali. Berikut ini kita akan buka bersama. Sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama 1 kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah. Padahal
untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah 1, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan, mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada 3 aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan. Yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada 33 detik? Cukup di sini. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya setengah triliun, perlu kehendak politik. Ya bangun itu pabrik segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang science, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi program kami memberi beasiswa, tadi saya sudah katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang science, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara-saudara. Dan yang penting kehendak politik. Ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja, selesai. Mohon tenang hadirin sekalian. Harap tenang terlebih dahulu. Tolong tenang. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan Bapak Ganjar, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. 1 komputer, 1 laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kelak kemudian kita tidak terlalu bergantung. Waktunya bisa. Saatnya calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan, untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anies, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis,
maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN atau swasta, dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu peresmiannya. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan panelis, Profesor Emeritus Pascalis Maria Laksono, PhD, untuk dapat mengambil subtema pertanyaan Bapak yang sudah tersedia di wadah. Kami mohon untuk menunjukkan subtema tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami, moderator. Subtemanya adalah kebudayaan. Kami akan undang selanjutnya Bapak Imam Prasojo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Apakah huruf A, B, atau C? Huruf C, kebudayaan. Ya, ini dia pertanyaannya. Masih tersegel dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Harap disimak dengan baik. Oke. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat, bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencaksilat. Belum lagi budaya-budaya lain seperti sendera tari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah, saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dari bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih, selesai. Masih ada waktunya? Masih ada waktu Pak Prabowo? Cukup? Baik. Cukup. Cukup. Silakan. Saya persilakan untuk Capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya.
sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi nggak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track, dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya, dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana Kementerian Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Ya. Kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon tanggapan ini. Waktunya 1 menit, silakan Pak Prabowo. Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benernya, ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun, saya... Oke, sekarang kami berikan kesempatan untuk memberikan aplaus bagi masing-masing capresnya. Dan kami masih akan melanjutkan mempertajam visi, misi, dan program kerja calon presiden. Usai jeda di segmen selanjutnya, tetaplah di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Baik, Prof Leli, tadi saya kepingin dapat elaborasi dari Profesor soal tadi sudah dijawab sama Mbak Putri, tapi kemudian Pak Prabowo mengulangi lagi terkait dengan makan gratis itu sama susu gratis, gizi lah istilahnya. Yeah. Bisa mengelaborasi program luar biasa ini. Ya. Tadi waktu mereka presentasi kan yang ditanya baru 3, saya sama Titi belum ya. Iya. Jadi tadi saya melihat Pak Prabowo itu ada penekanan pada transformasi. Ada 4 kali dia mengulangi istilah transformasi. Itu kan kalau menurut teorinya Aslem, terpaksa teori nih supaya jangan keluar analisisnya. Itu kan ada tentang soal sebenarnya ada inti dari perubahan pada situasi sosial yang akan kita hadapi seperti apa, lalu kita menjawab tantangannya. Tapi dalam teori itu menyediakan 2 premis lagi, yaitu pengkhianatan dan ketidaksengajaan. Nah, premisnya ada 4 itu kan, premis 2-nya pengkhianatan dan ketidaksengajaan. Nah, untung Pak Prabowo tidak mengulas tentang itu. Jadi tapi kemudian ketika pidatonya kita loncat dulu ya, Kak Anies ada nyusul nih kalimat yang seperti memancing Pak Prabowo istilah soal bansos. Nah kalau itu dijawab pasti rame tadi, tapi untungnya tidak. Nah pada Mas Ganjar program juga tertata, cuma yang agak kaget saya Mas Anies hari ini presentasinya seperti ada kegugupan atau apa ya, atau beliau sakit atau apa. Tadi ketika menjawab soal pertama juga demikian. Nah semuanya dielaborasi, padahal kalau bansos itu
diulas mungkin bisa jadi rame, tapi Putri malah seneng nih nggak ada ramenya, barusan tepuk tangan gitu kan. Itu kan ada istilah masih ada saling bertanya. masih ada ya. Padahal itu kalau misalnya ada Mas Anies kan menguasai banget nih soal teori-teori itu kan, ada teori Pox-Barrel tuh kan, teori pendistribusian yang dalam satu posisi orang itu, tapi di terakhir digunakan tadi oleh Mas Anies ketika tanya jawab, dalam satu posisi orang itu menjadi seperti dewa penyelamat, ratu adil bagi orang dengan menggunakan sejenis hibah dan lain-lain dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memancing suara pemilih sebenarnya. Tapi ada yang salah pada politisasinya yang ditanyakan itu, yaitu bagaimana ini barang milik publik ini seolah-olah diklaim sebagai barang milik seseorang, dan itu keluar semua. Tapi semuanya tidak terpancing. Padahal kalau itu terpancing ya bisa memunculkan lebih banyak gimmick sebenarnya. Lebih banyak gimmick bisa muncul. Tapi ini juga bagus, semuanya rata-rata ini dipancing oleh pertanyaan yang sifatnya normatif juga. Saya lihat pertanyaan yang ditulis oleh panelis itu rata-rata normatif. Normatif ya? Normatif sifatnya, sehingga jawabannya kalau normatif kita tidak salahkan. Soal makan tadi, anggaran dan sebagainya. Makan itu tadi udah dijelaskan Mas Febi juga kan dari awal. Biarlah Putri itu yang menjawab dari mana dananya dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan tadi sebelumnya adalah seandainya itu terjadi, bagaimana pola pembagiannya juga itu menjadi masalah. Biasanya kalau ada anggaran tertentu yang terkait dengan itu, katakanlah untuk kesejahteraan sebenarnya kan, intinya sebenarnya ingin mensejahterakan rakyat. Turun dari atas misalnya satu orang itu makannya berapa biayanya? Taruh kata 25.000. Nanti turun nih berdasarkan prinsip struktural, biasanya birokrasi itu kan seperti itu. Sampai di bawah tinggal 5.000 biasanya. Nah, terus makan apa? Apakah gizinya akan terpenuhi? Nah, itu juga perlu dielaborasi sebenarnya dari pertanyaan, bukan saya yang nanya, harusnya pasangan 1 dan 3 yang nanya itu. Gimana kalau kayaknya makan sama minum susu itu terus-terusan didengungkan sebagai program sebagai program apa ya, artifisial jadinya kan sifatnya seperti itu. Padahal kan bukan itu yang kita inginkan. Pak Prabowo, Putri banyak menjelaskan di berbagai media, makanya saya bilang ya, nah ini pinter banget gitu ya. Nah, itu lebih mudah dipahami ketimbang Pak Prabowo-nya sendiri, karena mungkin waktu juga ya. Ya, itulah yang harus kita saksikan. Makanya saya berkali-kali dari debat pertama saya bilang, ini kenapa bukan panelis yang menanyakan, sehingga si calon bisa menjawab langsung kepada panelis. Yang tahu benar salahnya kan panelis, bukannya seperti dengan Gibran dengan Pak Mahfud. Gibran nyalain jawaban Pak Mahfud, Gibran juga ketika jawab salah juga. Jadi teman-teman yang ahli bilang itu jawaban Gibran juga salah loh katanya. Kita langsung wewean di forum itu kan. Nah, tapi apa boleh bulat daripada gepeng. Ini apa udah terakhir debat kelima, intinya muncullah narasi yang normatif, padahal menurut saya harusnya panelis hari ini menggali pertanyaan yang semuanya harus substantif dengan 8 tema itu. Inti dari semua tema itu adalah kesejahteraan. Jadi bagaimana sumber daya manusia, tenaga kerja dan sebagainya. Itu persoalan loh, tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak. Perempuan itu diskriminasi gender, isu-isu yang sensitif gender itu terlalu banyak yang untuk bisa dibicarakan. Tapi nampaknya isu perempuan tidak akan muncul. Hanya disinggung karena tiga-tiganya hanya selintas saja. Apakah panelisnya tidak ada dari unsur aktivis perempuan? Mbak Titi ada nggak? Kalau dilihat sih tidak ada ya. Nah, tidak ada ya, itu juga jadi persoalan jadinya. Mbak Titi, kalau tadi soal mengelaborasi pertanyaan soal budaya sehingga kemudian dijawab ada dana abadi budaya oleh Pak Prabowo, ini apa sih dalam benak Mbak Titi? Politisi itu memang hobinya berjanji. Bahkan mungkin kalau dia berjanji, dia mungkin akan membangun jembatan antara bumi dan bulan. Gitu ya. Atau bahkan bangun jembatan di atas orang yang ada sungainya. Gitu. Menjanjikan membangun jembatan walaupun tidak ada sungai dan laut gitu ya. Tapi justru sebagai pemilih kita itu harus kritis. Semakin janji itu manis dan luar biasa, yang harus ditanya adalah bagaimana cara dia mewujudkannya. Jadi setelah dari sini atau kemudian ketika proses debat berlangsung, yang harus kemudian kita dalami adalah bagaimana kemudian dia merealisasikannya, dikomparasikan dengan kondisi objektif kita hari ini. Ya, jadi karena janji itu bisa semanis mungkin ditulis dan disampaikan, tapi rekam jejak tidak akan pernah berbohong. Kondisi objektif kita itu yang akan kemudian menjadi penyeimbang.
Nah itu yang saya kira tadi soal dana abadi kebudayaan. Soal dana abadi ini banyak sekali yang diharapkan dari negara. Misalnya contoh, kalau kami dari isu demokrasi sejak lama mendorong ada dana abadi demokrasi. Apa itu? Dana abadi demokrasi itu adalah negara mengalokasikan democracy fund. Jadi bagaimana dia memperkuat kerja-kerja elemen demokrasi di masyarakat sipil. Nah ini kan menjanjikan dana abadi kebudayaan. Nah itu mau diambil dari mana? Nah sementara kan tadi kebutuhan untuk makan siang gratis, lalu juga susu gratis, lalu 10.000 beasiswa dokter dan lain sebagainya, itu kan uang semua. Pertanyaannya kita nyetak uang sendiri atau bagaimana nih ya? Nah itu juga, jadi mari kita sebagai publik bukan hanya termakan oleh janji-janji, tapi juga kita mengelaborasi apakah janji itu masuk akal atau tidak. Oke, kita saksikan dulu. Ini sudah ke sesi yang berikutnya. Ya, ketiga ya. Ya, sesi ketiga. Maju lagi. Ini dari 02 dulu ya. Tadi udah Pak Prabowo, sekarang Pak Ganjar. Pertanyaan. Dan pada segmen ini pertanyaan akan dimulai dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami kemudian akan mengundang Bapak Ono Widodo Purbo PhD mengambil dan memperlihatkan subtema yang dipilih. Ya, subtemanya pendidikan. Untuk selanjutnya, baik, pendidikan akan kami undang selanjutnya Ibu Reni Kusumawardani, MC Psikolog, untuk mengambil daftar pertanyaan dari Fishbowl. Bisa diperlihatkan ke moderator, huruf A. Baik, ini pendidikan, huruf A. Berikut ini posisi amplopnya. Masih posisi tersegel, hadirin sekalian. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama, karena pertanyaan ini hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan, dengan subtema pendidikan. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya ada pertanyaan, apakah tenaga pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K. Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada
kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit. Dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau pendidikan mau maju maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000 Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari calon presiden nomor urut 2 dan juga calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman ya terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita beralih ke calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon kepada panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kami persilakan kepada Bapak Timbul Siregar untuk bisa menuju ke wadah yang telah tersedia. Sambil diperlihatkan Bapak kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami moderator. Kesejahteraan sosial dan inklusi. Selanjutnya kami mengundang Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD untuk bisa mengambil undian daftar apakah huruf A, B, atau C.
sambil diperlihatkan ke kamera, huruf C dengan subtema kesejahteraan sosial dan inklusi. Ya, ini soalnya kesejahteraan sosial dan inklusi masih tersegel, Pak. Kita akan segera buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Mohon disimak dengan baik. Negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diantaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Pertanyaannya, apa komitmen paslon dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas? Silakan dijawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik sebagai ketua umum Gerindra. Kami yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang mendorong itu lolos di DPR. Jadi kami juga berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka, membantu